termasuk di sini juga mungkin. Selinggihnya yang mampu Dunia. luar biasa. Makanya tidak semua orang selinggih di Bali itu lagi itu masih banyak yang luar biasa. Ya, kita patut berbangga punya para wiku di Bali begitu luar biasa. Ya, setuju nggak? Dia tidur dimanapun tidak pernah minta sesuatu yang berlebihan. Betul, itu luar biasa sudah. Makanya Romo sampai bikin kupon namanya di Bali. Astonggara dapat kupon nilai besar, bisa membangun kamar suling 4. Bisa membangun taman biji langsung. Di sini tidurnya ya. Kalau ide istri kita tempatkan di sekretariat situ. Iya. Kalau ide ya tidur di ini di Beliau luar biasa. di Balai dan ini di atas itu. Iya. Niatnya ngaya videonya. Nggak Iya. mau saya tempatkan di rumahnya umat itu nggak mau. Saya harus tidur di pura, nggak mau di tempatnya umat. Lingsir-lingsir tapi semangat pengayahannya luar biasa. Itu karena mungkin keterbatasan tanah ya. Mudah-mudahan ada pengembangan tanah nanti. Lamongan nanti ya. Udah apa? Ada lagi tempat udah ada lagi. Dari kalau kita lihat ini Romo, ini tempat ini masjid juga dapat. Iya. Terus kami tinggal ini apa minta apa mohon izin pembangunannya dari Pemda sama sertifikat ini sudah lengkap. Astonggara. Tapi gitu Romo, kita mencari sertifikat ini tidak sembarangan, kita sulit karena dari notaris itu ya mau ya ditampung tapi tidak gerakkan. Itu berdoa. Untung ini ada kepala pertanahan itu orang Bali, namanya Pak Ketut. Ya, beliau pindah dari Denpasar langsung ke sini itu enggak ke kantor dulu, langsung ke Puro. Benar aja ya. Langsung ke Puro, terus kami cerita gini terus brosurnya masih ada Pak di notaris, ambil aja 1 minggu Romo. Jadi Astonggara menyerahkan ke sini, beliau juga mempunyai 15 juta untuk pembangunan ini Kori Agung ini. luar biasa. Itu Astonggara umat akhirnya jalan itu dari Dabatara menuntun Luhur, iya. dari luhur kita karena kita melalui yang semestinya tidak bisa. Berapapun saya bayar itu ke notaris itu tapi tidak bisa. Ya alasannya masih lama, alasan begini gitu. Kita biarkan aja. Saya tantang itu berapapun biayanya saya siap. Pak notaris itu masih saja ditahan. Astonggara kalau nggak ada di dalam Romo, Astonggara Romo bisa sertifikat itu. Dulu parah lagi Mendang Kamulan itu. Tanahnya bermasalah, kita tidak punya surat bukti kepemilikan, bayangin. Rumah tidak punya. Terus sekarang bisa memperluas sepenggal. Sekarang udah atas nama Pura sertifikatnya. Karena Pura juga berbadan hukum. Nggak boleh. Jadi kalau leluhur menghendaki pasti akan terjadi. Nah sekarang leluhur luar biasa, tinggal umatnya manten dan nanti tersenyum, ya tersenyum. Tak kalah ke Pura tidak ada beban sedikit pun, ya. Berapa mangkuk umat apapun bentuknya gitu. Ya, dia tidak pernah minta arus segini boleh, ya. Kalau di Pura boleh bilang arus tidak boleh, karena sesuai kemampuan. Kali itu beliau dari ide membawa sendiri dari sana, ya tanpa saya ganti pun tidak mau. Saya ganti uang itu tidak mau. Ini adalah niatnya saya. Gitu. Tapi kami dari Lamongan juga membuat sendiri itu. Membuat sendiri ya berupa tumpeng agung, ada pejati. Itu kami aturkan, bukan diaturkan, saya taruh tempat sana, nanti bersamaan diaturkan. Caranya gini, biar leluhur ini biar yang Bali tidak salah, yang Jawa pun jalan. Nah kalau bisa Mangku Gede yang di sini pagi, kalau apapun juga menjelang pagi, Banten Jawa diaturkan. Nanti yang Bali itu jadi sifatnya nganyarin dia. Enggak Banten pribadi apapun boleh. Dia ide yang muput tadi sesuai Bantennya mereka nanti. Nah umat sudah melakukan pembandaran dengan konsep Jawanya sendiri. Saya tumpengan semua itu aturan. Ya cuma itu Romo Banten Jawa itu saya sendiri juga masih mencari identitasnya itu. Apa Ini. saja itu gitu. Iya ada identitas Pamangku. Ini masalah keliru masa di sini. Selalu orang Jawa itu dikalahkan dengan dasar sasar lontar nggak ada.
Iya. Kalau Banten Bali sudah ada pakem-pakemnya yang ada sudah. Iya. Karena dia merdeka sudah 600 tahun lalu. Nah, makanya di dalam dasar sastra lontar itu tidak ada leluhur dewa minta Banten jenisnya kayak apa. Betul. Dan semua umat manusia membuat sesuai kemampuannya mereka. Orang Bali buat dengan kemampuannya di Bali, dengan etika yang di Bali. Jawa ya buat sendiri dengan etika yang apa? Namanya ucupan selamatan namanya. Apa namanya kita Banten yang ada itu ucupan. Apa makna tumpengan disampaikan seperti bahasa sesontengannya. Tidak menggunakan mantra sangkut putih, bukan, ya kan? Untuk prasasti kali pembersihan boleh, tapi untuk ucupannya sesuai dengan Jawanya. Kemampuan umat seperti ini disampaikan. Oh, bubur merah putih maknanya apa, ya kan? Oh, ini temannya tumpeng apa namanya, tumpeng putih kuning apa, ya kan? Disampaikan sesuai dengan narasi yang dipahami dengan apa yang ada umat di Lamongan. Itu sehingga gampang kali. Maka di Bali, mohon maaf, Romo lahir di Bali, tahu persis di Bali itu. Di zaman dulu pemangku kami tidak ada misalnya ngerti sampai buat di tepung lukatan. Pakai bahasa Bali, bahasa sesontengan itu. Selama sesontengan diterima sama leluhur, diterima. Itu yang benar sebenarnya. Antara kita bahasa sesontengan dengan Balinya, orang Bali ngerti dia. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang umat Jawa ngerti. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada leluhur, yang audien pun ngerti. Intinya tidak ada salah. Makanya Romo sering menyampaikan kepada ide-ide yang ada di Bali apa semuanya itu, yaitu Romo menyampaikan apa adanya. Gitu. Termasuk banyak hal Romo sampaikan sampai selingnya bisa menetes air mata di Purwodang Gamulan. Ya, kemarin di Pedante datang, dari Lombok di Pedante, dari Bali di Pedante, semua di Pedante datang, bukan Serimpun di Pedante semua datang. Nah, kalau di Bali kan tanah petik, tapi selama ini lu di Pedante luar biasa menerima kami juga dia. Gitu. Makanya, tapi jangan sampai beban tuh, macam itu. Jangan sampai penting anak cucu kita ada warisan diterima dengan masih utuhnya Banten Jawa ini. Gitu. Tapi orang Bali mau datang ngayah, silakan. Mau Banten apapun, astung. Karena apalagi beliau Lastari ikhlas. Ya, dia menjahitan di Bali sampai malam-malam. Ikhlas sekali kalau ide Pejeng ini, ikhlas sekali beliaunya. Kita tidak boleh menolak. Nah, tapi kita punya prinsip, kita Lamongan punya Banten sendiri. Jadi cuma masalah waktu aja di kini kan sudah diterapkan sebenarnya. Selama ini masih digabung nih kan, digabung apa semua Banten apa semua masih digabung. Tapi tidak ada yang salah. Iya, dari Bali pun tidak salah. Di Bali luar biasa kok. Makanya Romo belum mau dijati seperti Bali karena itu masalahnya. Romo banyak nabi-nabi di Bali pingin angkat anaknya tanpa bayar kok. Ya, intinya hanya datang aja udah didiksi udah. Tapi Romo tidak berkenan, takutnya Romo tidak sesuai pakem yang ada di Jawa nantinya. Nah, Romo pingin buat Jawa ini yang Jawanya membuat sastra baru lagi gitu deh. Dan nanti anak cucu ini memahami tentang apa yang ada di Jawa itu. Yang mulai dari yang sangat sederhana. Tapi mohon maaf tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, ini masalahnya pembagian aja. Dan nanti kita tetap tidak hilang manten bukan Romo ini. Ya pakai hitam cuma di Medang Pemulang. Ya, kenapa pura-pura Jawa yang lain berpakaian putih-putih? Ya, Romo pingin agama Tirte ini tetap berjalan. Kita dinamai agama Tirte. Tirte air Wisnu. Wisnu itu hitam. Karena warna hitam itu bagi orang Jawa seperti kejawen semuanya. Di zaman dulu banyak orang-orang abangan Jawa ini pakai hitam. Nah, kalau di Bali baju putih itu karena kesepakatan. Kesepakatan itu majelis sama umat kesepakatan untuk pemangku pakai baju putih, tidak ada dasar sastra lontar yang mengatur. Itu ya paham nanti. Tapi putih oke, hitam oke, tidak harus saling menyalahkan. Tapi Romo pingin Dreste Jawa ini bertahan dulu ya dengan hitamnya itu. Dan Romo udah sampaikan kepada Pak Gede Pastike kemarin PSN, tolonglah yang Jawa-Jawa diizin pakai hitam-hitam kalau bisa lah kan. Ya semuanya putih. Kalau bilang Nusantara harus menghormati perbedaan. Berbeda-beda namun tetap satu. Wiraswastu tat astu swaha. Om anubadrah kertawiyan terus watah.
Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Romo Sepuh Satya Buana Medang Kemulan yang sudah disucikan, para pemangku lanang istri yang sudah disucikan, semeton sareng sami, saudara-saudara yang sangat Bunda cintai, kasihi, banggakan, serta putra-putri Bunda semua. Astongkare pada malam hari ini atas kehendak Brahman para dewa leluhur kita dipertemukan. Tentunya tidak ada yang kebetulan ya. Padahal kita juga dekat antara Medang Kemulan dan Lamongan ini 2 jam sampai. Nggak sampai. Ya kurang lebih segitu. Tetapi mungkin semua karena perjanjian waktu. Walaupun kadang berangan-angan, tetapi tatkala belum waktunya kita tidak bisa bertemu. Akan tetapi hari ini mungkin sudah titi wanci kita semua disatukan kembali. Tadi sempat cerita juga sarang ibu-ibu nih, dulu umatnya sempat 300-an, makin tinggal 200. Sebetulnya ada apa kita bisa seperti ini? Ini harus kita kaji. Kenapa? Pertanyaan kenapa itu sehingga kita akan introspeksi kepada diri. Kalau menurut Bunda 300, 200 itu bagi Romo Sepuh udah besar sekali dibandingkan Medang Kemulan yang luasnya 2 hektar, hanya 7 kakak, meninggal 4, tinggal 3 kakak. Itu Bunda sepuh-sepuh yang bisa diandalkan hanya beliau saja, Pak Mangku Nur yang menjadi cikal bakal awalnya. Nah, apapun kondisi itu kita bersyukur, tetapi monggo kita gali kembali apa yang sudah disampaikan tadi. Kita tidak boleh meninggalkan sejarah kita, asal-usul kita. Di dalam lagu juga disebutkan wong Jawa aja ilang jawane, wong Jawa aja ilang budayane. Kemudian jangan sampai hilang adabnya, Jawanya dibawa kemana-mana. Memang bangsa kita ini dijajah sangat lama, 3,5 abad itu bukan waktu yang waktu yang pendek, waktu yang sangat pendek. Walaupun istilahnya lontarnya, kemudian kitab-kitab kita yang ada di Jawa dibawa ke negeri penjajah, ada satu hal yang tidak bisa diambil oleh mereka, yaitu budi pekerti dari bangsa Nusantara kita ini. Nah, ini yang wajib kita pertahankan. Nyun sewu, kita mempelajari punya orang lain, tapi punya kita sendiri kita lupakan. Kita berdosa sama leluhur kita. Betul ya Pak Mangku? Hebat kita ngaturkan sesaji sampai ratusan juta, miliaran misalkan. Tapi itu budayanya orang lain, bukan budaya kita. Sementara leluhur kita dulu berjuang nyawa yang dipertaruhkan untuk bisa menemukan sastra-sastra adat budaya yang kita lakukan di Jawa ini. Walaupun sederhana, monggo mulai kita bangkitkan kembali, karena sudah titi wanci kita harus sadar kembali kepada sang diri sejati. Walaupun tumpeng saja, kemudian kita kasih polo pendem, kasih aturan bubur, persembahan buah, jajan sesuai kemampuan kita, beliau tidak akan protes. Buktikan nanti. Kemarin nata jagat di Medang Kemulan dengan sesaji sangat sederhana, dibubut 11 pasang sulingin, nggak ada ide petaruh, leluhur para dewa turun, Romo Sepuh ada yang kurang, nggak ada. Karena kita membuat dengan benar-benar dari ketulusan hati. Kenapa kita hanya mengaturkan sederhana? Mohon maaf, umat yang tinggal 3 kakak ini dalam kondisi yang benar-benar sudah tidak mampu untuk dipaksa istilahnya menyiapkan semua yang serba mewah. Kalau terus kita pertahankan itu, gimana anak cucunya ke depan? Mampu nggak untuk meneruskan itu? Jadi mulai monggo kita gali, apalagi Bu Sarati tadi ngendikanipun yang mulai bergembal pembangkit itu semua tahu ya, tetapi yang Banten Jawa kita sendiri
kita lupakan, jangan sampai itu terjadi nggih. Nanti kedepannya nyun sewu, apakah Ida akan terus selamanya ngatur raya ke sini? Kita juga berpacu dengan waktu dan usia, ya kan? Kalau misalkan terpuruk beliau punya tugas yang lain di sana tidak bisa ke sini, apa terus nggak sembahyang? Kan betul mungkin. Jadi monggo perlahan-lahan kita kembali menemukan jati diri kita. Yang apa yang ada di sini, misalkan kan di sini kebanyakan laut nggih sama tambak, banyakin aja ikannya yang dipersembahkan, beraneka macam ikan, tumpeng agak besar, ngaten kan? Itu luar biasa, Tapi memang makan bener-bener ini hasil. Nggih, hasilnya makan hasil bareng. apa namanya? Ya sejahtera semuanya. Lah iya toh. Hasil ininya, Memang untuk makan bersama. hasil kerjanya umat di Iya. sini. Memang punyanya udang, bandeng, mujair, ya itu yang diaturkan. Kemudian buah-buahan apa yang ada di kebun? Kenapa harus mengeluarkan yang besar-besar sampai yang import-import sementara kita sendiri punya? Nah, nikah yang kita sering lupakan, jangan karena gengsi kita ngaturkan persembahan memaksakan diri. Ten wenten nilainya, boten wonten nilaiipun. Lebih baik nyun sewu dari rumah delalahnya cuma punya nasi sama lauknya, telur sama mie goreng, gitu. Asta mawon datang pura sebagai wujud bakti kita kepada beliau. Kalau memang tidak punya, tapi kalau yang punya jangan pelit juga. Yang diaturkan cuma nasi sama telur saja, padahal tabungannya banyak, punya mobil banyak, rumah mewah, berarti itu pelit. Lahirnya Ya kan kan jadi bukan demek. sederhana lagi, tapi pelit itu. Kebablasan. Nggih. Kebablasan kata demek. Jadi monggo ya Pak Manggu di Medang Kemulan juga dibelajar karena Semua kita belajar. Jawa ini hampir kehilangan Jati apa diri. namanya jati diri dalam artian untuk persembahan-persembahan kepada beliau. Jangan lupa wedang, kopi, teh, air putih, susu juga diaturkan. Injil juga sampun kan. Terus Air bunga. sekar. Sampun becik niku mawon Pak Manggu. Mau apa lagi yang kita aturkan? Kalau bisa buat tumpeng merah putih, satu tumpeng merah dari beras merah, tumpeng putih dari beras putih sebagai simbol ayah dan ibu. Lauknya monggo menyesuaikan. Kalau punya ingkung ya ingkung kita aturkan. Nek boten Mujair, wonten udah. mujair, udah Enak, ya, ya. temen-temennya kita aturkan di sana. Sayurnya metik sendiri di sawah hasil bumi Oh. sendiri dari Kowak, Pak bapak-bapak Mangku. yang punya Enak ya kowak. Nggih. Niki diaturin semua satu-satu, mungkin tumpeng, mungkin Ibu Ek ngaturkan tumpeng, Ibu Y ngaturkan tumpeng, jadi linggih-linggihnya semua diaturi. Setelah diaturkan, baru kita tunas bersama. Yang punya lebih ya monggo diasto lebih, yang enggak ya mungkin tenaga, nggak bisa tenaga pikiran, jangan sampai harus sama. Ini ngaturkan 500, ini cuma 100, ya harus diterima. Tetap harus sama perlakuannya, jangan sampai yang 500 kita muliakan, yang 100 kita omongin, enggak boleh. Yatnya tidak boleh saling untuk menyalahkan. Gitu. Jadi kita tidak beban. Sabda beliau, wahai umat manusia, pujalah semestaku yang ada di tempat kamu. Gunakanlah semestaku untuk memuja aku. Tak ada dari kemampuan tulisnya, aku terima sama baktimu. Nah, intinya apa? Apa hasil panganmu itu kau persembahkan. Sepanjang tulus ikhlas, aku terima sama baktimu. Itu namanya rasa bersyukur. Syukur. Kita punya budaya, punya ini. Ngambil budaya orang luar kan salah kita. Ya, Ramadan nyalakan umat tidak. Karena sudah dari awal menerimanya seperti itu. Ya, tapi merubah itu berat sekali rasanya. Karena serat di Banten sudah bisanya seperti itu. Itu yang terjadi. Tapi kalau ini diteruskan, Kita kasih berdosa kepada anak cucu. karena kita meninggalkan Dan adat Jawa. budaya yang tidak sesuai dengan apa yang diwariskan para leluhur. Laras kan Ibu? Kalau kita terus membuatnya pejati, anak cucu kita taunya pejati, cok bakal sandingan, dia tidak kenal. Padahal itu milik kita, leluhur yang ada di Jawa.